Dahulu kala terdapat sebuah telaga yang sangat indah. Airnya itu jernih, terus ditumbuhi oleh bunga teratai yang sangat banyak. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya juga hidup dengan subur. Banyak burung yang tinggal di kawasan sekitar telaga itu. Dan ya benar, salah satunya adalah si burung bangau itu. Dalam telaga juga hidup bermacam-macam ikan dan hewan lain, seperti ada kepiting dan ada katak. Si burung bangau itu suka sekali tinggal di kawasan telaga itu karena sering dapat makanan. Hari demi hari, burung bangau itu semakin tua dan tidak lagi sekuat dulu untuk menangkap ikan. Ada kalanya si bangau itu terpaksa berpuasa seharian. Kenapa? Ya karena tidak memperoleh satu tangkapan pun. Ia kemudian berpikir di dalam hatinya, kalau begini keadaannya, aku bisa mati kelaparan karena tidak bisa lagi menangkap ikan. Aku mesti cari jalan nih. Bagaimana aku bisa memperoleh makanan dengan mudah? Setelah berpikir keras, ting dong, si bangau kemudian mendapat akal. Ternyata dia berpura-pura duduk termenung dan bersedih di tepi telaga. Seekor katak yang kebetulan berada di situ kemudian melihat, kenapa ya si bangau sangat murung dan sedih. Ia kemudian bertanya, "Hai bangau, kenapa aku lihat akhir-akhir ini kamu suka termenung di tepi danau?" Aku sedang memikirkan keadaan nasib kita. Apa yang membuatmu pusing? Sedangkan kita hidup di sini sudah sekian lama dan tidak menghadapi banyak masalah. Aku sering terbang ke sana kemari dan mendengar manusia sedang berbincang tentang bencana kemarau yang akan menimpa kawasan ini. Kamu lihat saja nih, akhir-akhir ini panas banget kan? Hujan pun udah lama gak pernah turun. Sebenarnya aku khawatir loh, telaga ini akan kering. Semua penghuni di telaga ini bakal mati. Katak mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju. Tanpa membuang waktu, ia kemudian melompat ke dalam telaga untuk mengabarkan berita itu kepada kawan-kawan yang lain. Berita tentang kemarau ini telah tersebar ke seluruh telaga. Dan semua penghuni telaga itu langsung cepat-cepat berkumpul di tepi sungai di mana si bangau itu berada. Masing-masing dari mereka riuh rendah menanyakan kepada bangau tentang kebenaran berita tersebut. Apa yang harus kita lakukan nih bangau? Pertanyaan yang bagus, Ikan. Sebenarnya aku punya satu ide, tapi aku takut kalian nggak setuju. Tidak apa-apa, ucapkan saja bangau. Apa idemu? Sebenarnya tidak jauh dari sini ada sebuah telaga yang besar, airnya dalam. Aku percaya telaga tersebut tidak akan kering walau kemarau 1000 tahun. Kepiting, sebenarnya aku bisa bawa kalian, tapi satu demi satu, karena aku udah tua, nggak bisa membawa sekaligus banyak. Para penghuni telaga di situ kemudian setuju dengan ide si bangau. Si bangau pun mulai mengangkut seekor demi seekor hewan dari telaga tersebut. Tapi bukannya dipindahkan ke telaga lain, hewan-hewan tersebut justru dimakan sama si bangau. Begitulah perbuatannya sehingga sampai kepada giliran seekor kepiting. Sementara yang lain masih banyak yang mengantri di belakang kepiting. Sambil diterbangkan oleh si bangau, si kepiting memandang ke bawah, lalu terlihatlah olehnya banyak sekali tulang-tulang ikan berserakan di atas batu besar. Kemudian si bangau itu mendarat di atas batu besar tersebut.
Melihat keadaan tersebut, Kepiting mulai ketakutan nih. Dia mulai berpikir di dalam hatinya. Matilah, aku kali ini pasti dimakan oleh bangau. Si Kepiting kemudian mencari akal dan dia berkata, Bangau, di manakah telaga yang engkau katakan itu? Dan kenapa engkau malah membawa aku ke sini? Kali ini tiba waktunya kamu jadi makananku. Hai Kepiting. Dengan perasaan marah, Kepiting kemudian langsung mencabik leher si bangau itu dengan sekuat-kuatnya. Akhirnya, si bangau tidak mampu melawan dan dia tidak bisa bernafas. Ia mencoba berteriak minta tolong, namun si Kepiting tetap mencekik leher bangau dengan capitnya. Karena tidak bisa bernafas, akhirnya bangau mati lemas di atas batu besar itu. Nah, dengan perasaan sangat gembira karena selamat, si Kepiting kemudian berjalan kembali ke telaga. Sampai di telaga, si Kepiting pun menceritakan kisah yang telah dialaminya. Semua penghuni telaga yang mendengar cerita itu, kemudian mereka bergembira dan bersyukur. Mereka semua selamat dan tidak menjadi makanan burung bangau yang tamak dan mementingkan diri sendiri. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena si Kepiting telah menyelamatkan mereka semua.